Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Nuri Syauki, NIM E2019-2095. Kali ini saya akan menanggapi video dari dosen Bapak Abdul Wadud Nafis LCMEI selaku dosen pengampu ekonomi makro Islam. Kali ini saya akan membahas tentang ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Yang pertama, perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan yang merupakan bentuk yang paling sederhana dan analisis makroekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Aliran pendapatan dalam perekonomian dua faktor, yaitu ada 4 macam. Yang pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi keuangan. Yang keempat, perusahaan yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi keuangan. Selanjutnya, hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Pendapatan rumah tangga adalah pengeluaran. Fungsi konsumsi yaitu suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Selanjutnya, fungsi tabungan yaitu suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan di dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Selanjutnya, investasi dan fungsi investasi. Investasi sering dikenal dengan nama penanaman modal. Investasi merupakan komponen kedua yang menentukan pengeluaran agregat investasi, yaitu pengeluaran atau pembelanjaan perekonomi modal atau usaha untuk membeli barang-barang, modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi meliputi pengeluaran untuk yang pertama, pembelian barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lain untuk mendirikan berbagai jenis industri dari perusahaan. Yang kedua, penggantian barang-barang modal yang telah didepresikan. Yang ketiga, pengeluaran untuk bangunan, kantor, pabrik, dan lain-lain. Yang keempat, pertambahan nilai stok barang yang belum terjual. Jumlah investasi tersebut disebut investasi bruto, sedangkan investasi neto didapat dari investasi bruto. Selanjutnya, faktor penentu investasi. Yang pertama, tingkat keuntungan yang diperoleh. Yang kedua, suku bunga. Yang ketiga, keuntungan yang diperoleh perusahaan. Yang keempat, kemajuan teknologi. Yang kelima,
ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa yang akan datang atau di masa depan. Selanjutnya, fungsi investasi merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. Fungsi investasi ekonomi merupakan investasi yang besarnya tetap atau jenis investasi yang tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan. Fungsi investasi terpengaruh yaitu investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasionalnya. Semakin tinggi pendapatan nasionalnya, semakin tinggi investasinya. Yang terakhir, keseimbangan perekonomian negara tercapai apabila yang pertama, ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi. Yang kedua, investasi sama dengan tabungan. Sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.